Buktinya sekarang masih banyak orang yang kayak setan, yang maksiat masih banyak, yang melanggar perintah Allah masih banyak. Katanya setan di kerangkeng. Kita melanjutkan lagi pengajian kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan semua santri yang ada di sini dan semua keluarganya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasannya. Ini masih di awal-awal, beliau masih bahas hadis-hadis tentang keutamaan as-shaum. Di sini dikatakan warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, idza dakhala syahru Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Naam, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidati syayatin, kemudian setan-setan dikerangkeng, sulsilat dalam riwayat lain, dikerangkeng. Wa nada munadin ya baghil khair halumma ya baghis syar ughsur, kemudian ada yang memanggil seolah-olah kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya baghil khair halumma, orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo laksanakan kebaikan itu, jalankan kebaikan itu, jalankan ibadah itu, bacalah Al-Quran, sedekahlah kalian dan lain sebagainya. Wa ya baghis syar ughsur, orang-orang yang menginginkan keburukan, yang niat jelek, yang niat maksiat, yang niat nggak puasa, yang niat untuk tetap durhaka sama orang tuanya, yang nggak berhenti tetap maksiat seperti sebelum-sebelumnya, gusur, berhenti, jangan ente lanjutin. Nah, seolah-olah ada yang memanggil seperti itu di langit. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Habib, ini banyak pertanyaan di masyarakat, apa sih maksudnya sufidati syayatin, setan itu dikerangkeng? Apa benar-benar setan itu dikerangkeng, pakaiin rantai begitu, setan nggak bergerak, nggak berdaya sama sekali? Apa benar-benar seperti itu? Atau ada makna lain? Kemudian dibukanya pintu surga, apa benar-benar seperti itu? Apa benar-benar pintu surga sekarang dibuka-bukain? Apa benar-benar pintu neraka sekarang dibuka-bukain? Nah, ini ulama-ulama hadis ada beda-beda dalam penafsiran hadis ini. Makanya di sini saya bawa dari kitab Fathul Bari. Naam, Fathul Bari syarah Sahihil Bukhari yang ditulis oleh ulama besar, Al-Imam Al-Hafidh Amirul Mu'minin fi ilmi al-hadis, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari itu semua yang belajar Bukhari wajib punya Fathul Bari, karena itu syarah Fathul Bari yang paling dijadikan rujukan dan paling populer. Luar biasa. La hijrata ba'dal fath, sampai-sampai ulama mengatakan setelah Fatah udah nggak ada hijrah lagi. La hijrata ba'dal fath, setelah Fathul Mekkah udah nggak ada hijrah lagi. Ulama jadikan itu juga la hijrata ba'dal fath, setelah ada Fathul Bari kita memahami Sahihul Bukhari udah nggak butuh kitab yang lain lagi. Sampai seperti itu pujian ulama terhadap kitab Fathul Bari. Nah, di Fathul Bari di sini dijelaskan, nah, sufidati syayatin. Nah, bila wa fil lafdhin akhar tughal fihi maraddatu syayatin. Nah, wa qawluhu sufidat bima'na sulsilat. Nah, bima'na sulsilat, maknanya dikerangkeng. Wa qala fihi futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babu syahr kullu. Qal Iyad, dikatakan oleh Qadhi Iyad, yahtamil annahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Ada kemungkinan, ulama beda-beda penafsiran hadis ini. Ada sebagian ulama mengatakan
kemungkinan hadisnya itu ya maksudnya seperti yang tertulis zahir. Al-aslu fil kalam hamluhu ala zahirihi dalam usul fiqh, kaidah dalam memahami kalam syara'. Kalau ada kalam syara' selama bisa diartikan dengan zahirnya, makna zahir, maka diartikan dengan makna zahir. Kata ulama yahtamil annal murad zahirahu. Bisa saja yang dimaksud itu adalah zahirnya. Jadi benar-benar di bulan Ramadan ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala buka itu pintu surga. Benar-benar Allah tutup itu pintu neraka. Benar-benar Allah kerangkeng itu setan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, oh itu maksudnya bukan zahirnya. Tapi maksud dari hadis itu menurut sebagian ulama itu maksudnya dibuka pintu sorga, itu maksudnya di bulan Ramadan itu banyak pahala. Maksudnya ditutup pintu neraka di bulan Ramadan itu banyak ampunan terhadap dosa. Sehingga kalau makin banyak ampunan terhadap dosa, makin kecil kemungkinan orang masuk neraka. Jadi itu ada penafsiran ulama yang kedua seperti itu. Terus bagaimana, Beb? Maksudnya setan dikerangkeng apa benar-benar setan itu dikerangkeng? Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, karena banyak pahala dan dosa diampunin, maka setan sumpek. Setan itu kan tujuannya apa? Fungsi setan tujuannya apa? Dia pengen goda manusia supaya masuk neraka. Karena banyak Allah kasih pahalanya sebanyak-banyaknya. Karena amal mereka dilipat gandakan. Karena orang-orang semangat ibadah di bulan Ramadan. Allah ampunin dosa-dosanya. Wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Gara-gara setan seperti itu, gara-gara ada seperti itu, setan sumpek, misinya gagal. Karena dia sumpek mahmum, seolah-olah setan itu dikerang. Jadi itu penafsiran yang kedua dari hadis tersebut. Paham dong? Nah, ada lagi ulama yang mengatakan maksudnya dibuka pintu surga itu ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتح الله للعباد من الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنة والغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عند المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan oh enggak, maksudnya dibuka pintu surga itu maksudnya di bulan Ramadan ini Allah banyak buka pintu ketaatan. Ada pintu ketaatan melalui puasa, ada pintu ketaatan melalui tarawih, ada pintu ketaatan melalui tadarus Quran, ada pintu ketaatan melalui zakat fitri, ada pintu ketaatan melalui ngasih makan orang buka puasa, pahalanya seperti puasa, ada pintu ketaatan pahala dilipat gandakan. Nah, karena Allah buka pintu ketaatan, maka pintu ketaatan yang banyak ini menjadi pintu untuk masuk ke surga. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tutup pintu syahwat dengan apa? Dengan puasa. Allah tutup pintu neraka dengan puasa. Orang puasa lapar itu menekan syahwat. Kalau orang syahwatnya tertekan, otomatis lebih jauh dari maksiat. Kalau lebih jauh dari maksiat berarti lebih jauh dari neraka. Makanya itu maksudnya ditutup pintu neraka. Terus maksudnya setan dikerangkeng apa? Ya karena orang makin dekat ke surga, lebih jauh ke neraka, otomatis setan makin susah menjalankan misinya. Karena dia makin susah menjalankan misinya, seolah-olah setan dikerangkeng. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi kalau dalam usul fikih itu ada istilah lafadz mahmulun ala zahirihi, al-aslu fil kalam al-zahir. Selama kalam itu bisa diartikan dengan zahirnya, maka diartikan dengan zahir. Nggak boleh kita berpindah. Arti zahir itu yang tadi yang pertama, pintu surga benar-benar dibuka, pintu neraka benar-benar ditutup, setan benar-benar dikerangkeng. Itu arti zahir. Makanya sebagian ulama tetap berpendapat ya ini artinya arti yang zahir itu dah. Nah, nggak boleh kita dalam usul fikih itu diajarkan nggak boleh berpindah dari arti zahir kepada arti muawwal, karena lafaz zahir itu berarti punya dua arti, punya makna rajih. Ya, arti zahir itu punya makna marjuh yang lebih makna kedua tapi kemungkinannya lebih kecil. Nah, nggak boleh kita berpindah ke makna kedua selain makna zahir dari lafaz tersebut kecuali dengan dalil, kecuali dengan qarinah. Nah, ulama yang menakwilkan hadis tadi punya qarinah. Qarinahnya apa dalilnya? Karena ada riwayat lain
Riwayat terakhir Nabi SAW mengatakannya bukan futihat abwabul jannah, tapi futihat abwabur rahmah dalam riwayat lain. Nah, ini bisa jadi qorina. Maksudnya bukan benar-benar pintu surga dibuka sekarang, tapi yang dibuka pintu rahmat dengan banyaknya amal soleh. Nah, ala kulli hal, kalau kita berpegang teguh dengan makna zahir, mengatakan oh benar-benar pintu surga sekarang dibuka, atau benar-benar sekarang pintu neraka dibuka dan setan dikerangkeng. Tapi bagaimana, Beb? Buktinya sekarang, timbul pertanyaan, buktinya sekarang masih banyak orang yang kayak setan, yang maksiat masih banyak, yang melanggar perintah Allah masih banyak. Katanya setan dikerangkeng. Kok masih banyak yang melanggar perintah Allah? Nah, di sini dikatakan, bahwasanya setan benar-benar dikerangkeng, akan tetapi maksiat-maksiat yang ada itu bukan lagi menjadi sebabnya karena setan, tapi karena sebab-sebab lain. Contohnya apa? Karena godaan hawa nafsu. Setan udah berhenti kerja, tapi hawa nafsu tidak berhenti. Godaan lain lagi apa? Karena syayatinul ins, setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin dikerangkeng, setan dari kalangan manusia dikerangkeng apa kagak? Buktinya banyak tuh, yang orang dari pagi sampai sore nahan lapar, sore-sore pakai ngabuburit, goncengan sama pacar, pakai motor ninja, celana ketat. Waduh, itu kira-kira setan apa bukan tuh? Setan buat dirinya, setan buat orang lain. Itu setan manusia kagak dikerangkeng. Sayang, makanya ngabuburit itu sayang bener. Udah capek-capek puasa laisa lahu min shaumihil jul, atau hati-hati itu cara setan tuh buat goda kita. Udah seharian puasa udah bagus-bagus, sore-sore dihancurin amalnya, pakai goncengan lama pacar, nongkrong lah di pinggir jalan, habis itu ngobrol-ngobrol dari awal sampai akhir, ngobrol gibahin orang, ngomongin orang, nggak berhenti-berhenti, gugur pahalanya. Itu namanya setan manusia. Nah, itu nggak dikerangkeng tuh begitu tuh. Yang dikerangkeng cuma setan-setan yang jin kalau menurut zahirul hadis. Setan-setan manusia nggak dikerangkeng sehingga tetap bisa goda manusia. Nah, makanya daripada sore-sore ngabuburit ngikutin setan, gugurin pahala dengan ghibah, nonton acara-acara yang maksiat, apalagi sampai pacaran, naudzubillah min dzalik, mendingan nunggu buka puasa. Bagaimana? Oh, sekarang banyak habaib-habaib, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sore bikin live streaming sambil nunggu buka puasa. Habib Novel Al Idrus di channel YouTube-nya juga live streaming. Banyak channel-channel YouTube habaib, pesantren, kiai yang bikin sambil nunggu buka puasa dengerin ilmu, kan nambah pahala. Allah lipat gandakan pahalanya supaya ngindarin godaan setan. Makanya di sini dikatakan dalam Fathul Bari, berdasarkan pendapat yang mengatakan hadis itu yuhmal ala zahirihi, diartikan sebagaimana zahirnya setan benar-benar dikerangkeng. Makanya kalau setan benar-benar dikerangkeng, maka ketika itu benar-benar udah suasana ibadah. Kalau ada manusia tetap maksiat, udah nggak ada uzur lagi. Ente jangan nyalain setan, udah salahin diri ente sendiri. Setan udah dikerangkeng, ente tetap ngikutin setan manusia. Setan udah dikerangkeng, ente tetap ngikutin hawa nafsu. Nah, makanya udah nggak ada udzur lagi buat dia. Udah bukan setan lagi yang dijadikan alasan. Ka'annahu yuqallahu qad kuffati syayatinu anka fala ta'tal bihim fi tarki ta'ah wala fi'l ma'siyah. Nah, setan udah dikerangkeng. Sekarang ente jangan jadikan setan sebagai alasan untuk meninggalkan ketaatan. Jangan jadikan setan sebagai alasan untuk godaan yang menyebabkan ente kemaksiat, karena setan udah dikerangkeng tapi ente tunduk dengan hawa nafsu ente sendiri. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari godaan syaitan insyaallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari godaan hawa nafsu. Hawa nafsunya luar biasa. Makanya salah satu cara nanti akan dijelaskan untuk menekan hawa nafsu ya dengan puasa, dengan shaum, dengan haus dan lapar. Hawa nafsu itu luar biasa. Hawa nafsu jihadul akbar. Nafsuka allati baina a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang terbesar itu bukan orang-orang kafir, bukan orang kafir kufar harbi musuhmu, bukan orang-orang munafik musuhmu untuk pribadimu ya, untuk pribadimu bukan untuk Islam. Untuk pribadimu musuh terbesarmu bukan orang-orang munafik, bukan. Kalau untuk pribadimu a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh terbesarmu
adalah hawa nafsumu yang ada dalam dirimu. Itu yang bisa nyeretmu kepada kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang udah bisa menang melawan hawa nafsunya, seakan-akan dia telah menang melawan dalam al-jihadul akbar, dalam jihad yang paling besar. Kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Setelah selesai perang, Nabi ngomong sama sahabat-sahabatnya, ya wahai sahabatku, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini sekarang pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Sahabat heran, ya Rasulullah, itu jihad udah gede, barusan perang, tempur, ada tumpah darah, nyawa melayang. Itu jihad kecil, kita mau ke jihad besar yang mana? Ya Allah, ternyata jihad yang besar jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, makanya Ramadan adalah momen pertempuran kita terbesar melawan hawa nafsu. Karena Ramadan itu menentukan bulan-bulan lainnya. Ciri orang menang di Ramadan, betul-betul sukses di Ramadan, maka keluar dari Ramadan akan tambah baik amalnya, istiqomahnya akan terjaga. Tapi kalau orang keluar dari Ramadan malah makin parah, malah makin kacau, malah makin mutusin silaturahmi, malah makin durhaka sama orang tua, berarti tanda dia bukan termasuk orang yang beruntung di bulan Ramadan. Paham dong? Nah,